Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri menyoroti mengenai P3K Guru tahun 2021. Pada seleksi tahap pertama ini, gitu kan, dari PLT BKN sudah menyampaikan, ini Pak Bima Haria menyampaikan bahwa akomodir guru K2 Kepala BKN akui turunkan passing grade bagi P3K Guru. Jadi P3K Guru diturunkan, jadi lebih banyak lagi guru yang lolos seleksi pada tahap 1 ini. Bahkan dia menyampaikan bahwa dalam perhitungan dan simulasi di tanggal 2 kemarin itu kan dia menyebutkan bahwa untuk guru honorer yang usia di atas 50 tahun dengan masa kerja di atas 3 tahun itu yang jadi prioritas gitu kan untuk mendapat passing grade. Bahkan dijelaskan afirmasinya bisa mencapai 100% gitu kan untuk K2 yang di atas 50 tahun. Nah, Bapak Ibu guru, hari ini udah beredar nih. Kalau kita klik helpdesk itu kan akan terhubung ke WA-nya P3K Guru Kemendikbud. Saat kita tulis chat, dia akan menjawab, "Terima kasih, menghubungi Kemendikbudristek." Terus dia akan menuliskan, "Kami informasikan bahwa acara pengumuman hasil seleksi ASN P3K yang awalnya tanggal 5 Oktober akan diundur ditunda. Jadi jadwalnya berganti tanggal 8 Oktober jam 9 pagi ya di channel YouTube Kemendikbud RI." Oke, bersiap menyambut kebahagiaan Bapak Ibu guru. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020, saya nggak asik kalau nggak nyoret, pakai pena aja ya. Ini ya nomornya. Kalau mau tahu peraturan presidennya nomor 98 tahun 2020 gitu. Di sini menjelaskan bahwa tentang gaji dan tunjangan bagi P3K. Nah, siap-siap Bapak Ibu guru yang sudah berhasil lolos seleksi di tahap 1 ini sebagai P3K guru, maka akan menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan presiden ini. Di sini dijelaskan nih tentang peraturan presiden terkait P3K, bahwa P3K itu adalah warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K dengan jabatan pemerintahan. Kemudian yang kedua, P3K ini akan menerima gaji berupa imbalan sesuai dengan yang dibayarkan, gini kan, yang layak dan adil gitu kan. Setelah selama ini Bapak Ibu guru honorer terima gaji yang di bawah UMR, kali ini akan menerima gaji yang layak. Kemudian di sini ada pejabatnya yang akan pejabat pembina kepegawaian, selanjutnya disingkat PPK. Di sini adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan atau pemindahan terkait ASN. Di sini ada instansi pemerintah, terus instansi pusat dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Kalau kita guru langsung di bawah naungan Kemendikbud ya. Terus di pasal 2 menjelaskan bahwa P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan. Karena ini bisa dipahami sendiri, to the point-nya kita akan memahami tentang gaji P3K itu sendiri. Oke, tunjangan P3K sebagaimana dimaksud akan meliputi tunjangan keluarga. Jadi kalau sudah lolos P3K akan mendapat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional gitu, dan tunjangan lainnya. Di sini ada lagi penjelasannya. Besarnya tunjangan dimaksudkan berdasarkan ketentuan gitu kan, sebagaimana seperti yang berlaku pada PNS. Jadi tunjangan PNS sama dengan tunjangan untuk P3K. Ini penjelasannya di pasal 5. Gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pusat termasuk guru di bawah Kemendikbud gitu kan, nanti ini akan dibebankan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi biayanya, gajinya itu sumbernya dari APBN ataupun APBD.
Berikutnya, ini bisa dipahami sendiri tentang peraturannya secara rinci. Nah, poin pentingnya itu ada di besarnya gaji P3K itu berapa sih? Gitu, kita lihat ini. Maka akan ada kelompok golongan di peraturan ini dari golongan 1, 2, 3, 4, 5 ini terus sampai ke golongan tertingginya itu 17. Nah, kita pahami dulu satu persatu. Nah, ini ada besarnya gaji untuk golongan 1 dengan masa kerja 0 itu 1.794.900. Saya nggak enak kalau nggak nyoret. Oke. Mulai dari ini ada masa jabatan, masa kerja. Ini golongan 1 gitu kan, besarnya untuk golongan 1. Ini golongan 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Oke, lanjut ya. Pada Perpres nomor 98 tahun 2020 di sini sama seperti aturan untuk PNS, gaji pada P3K itu akan dibagi dalam 17 kelompok, dimulai dari kelompok 1 dengan masa kerja 0 tahun, gajinya berada pada minimal 1.794.900, dan kelompok tertinggi itu kalau di kelompok 17 itu pada 0 tahun dia 4.132.200. Sempat bingung juga memahami kelompok ini, ternyata ada kelompok 1, 2, 3 gitu kan dengan masa kerja 0, 1. Ini akan dijelaskan lagi berikutnya dari peraturan presiden ini. Berikutnya ada yang ini ya, Bapak Ibu perlu pahami lagi, ada yang namanya peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020. Di sini tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluhan pertanian. Jadi di sini dijelaskan besaran gaji yang diterima secara rinci dan spesifik. Ini ya, langsung saja, ini kan panjang. Kalau kita pahami dari pasal 1, pasal 2 gitu, di sini ada kelompok untuk kesehatan, untuk guru. Langsung kita lihat. Nih, Bu Petri percepat saja. Di sini oke, dijelaskan pada lampirannya. Pada lampiran Permen Pan RB nomor 72 tahun 2020 ini menjelaskan bahwa guru satu ya. Di sini ada golongan gaji P3K guru. Di sini yang berada pada golongan ke-9 dan ke-10. Biar nggak pusing, Bu Petri tandain dengan ini ya. Oh, nggak ada pena ya, berkas nggak muncul. Biasanya ada pena di sini, anotasi. Nah, kelompoknya yang ini guru. Jadi guru yang berijazah S1 atau D4 dia akan berada di kelompok 9. Dia ada di ahli pertama, setara dengan jenjang golongan 3A pada PNS. Kemudian guru yang berijazah linier S2, jadi ini untuk S1, jadi S1 golongan 9, S2-nya golongan 10, dan S3-nya guru akan berada di golongan 11. Jadi untuk guru itu ada di golongan 9, 10, dan 11. Kita kunci ini ya. Pemahaman dari Permen Pan RB nomor 72 ini, kita kembali ke peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang besaran gaji. Kalau guru misalnya, guru itu berijazah S1, berarti ini kelompok guru.
di sini ya. Ini untuk saya jelaskan, ini untuk guru 9, 10, 11 ini ya. Jadi ini untuk kelompok guru 9, 10, 11. Kalau 0 tahun dia besaran gajinya untuk S1 2.966.500. Untuk kelompok S2 besarannya 3.091.900. Jadi bedanya berapa tuh Bapak Ibu? 200.000 ya. Terus untuk golongan, untuk yang ijazah S3 3.222.700. Beda 130.000 ya untuk jenjangnya. Nah, jadi untuk kelompok 9, 10, 11 ini untuk guru. Di situ dimulai dari 0 tahun ini ada simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Seandainya guru itu guru itu punya gaji pokok berada di golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun, dia akan punya gaji pokok 2.966.500. Punya istri 1, maka tunjangan istri 10% dari gaji pokoknya sebesar 2 juta. Ini enggak ada coretannya. 2.900.000, 10%-nya jadi 296.650. Kemudian tunjangan anaknya ini sebesar 59.000, misalnya dia punya anak gitu kan, maka ada tunjangan anak sebesar 59.330. Kemudian ada tunjangan beras dikalikan harga beras sekitar, jadi karena anggota keluarganya di sekitar 217. Ini kan prediksi saja ya. Maka gaji kotornya brutonya itu sebesar 3.539.740. Itu baru pokok, itu akan dipotong oleh pajak penghasilan. Terus berdasarkan PTKP untuk pajak penghasilan PPh 21-nya ini dikalikan dengan dari 3.539.740 dipotong sehingga pemotongannya 95.245. Ada potongan iuran kesehatan sebesar 174. Ini ada persentase perhitungannya sih sebenarnya spesifiknya. Jadi kemungkinan yang akan diterima per bulan oleh golongan 3A masa kerja 0 tahun ini yang mempunyai 1 istri dan 1 anak gitu ya, sebesar 3.270.065. Lumayan kan Bapak Ibu secara UMR dibanding kita guru honorer yang gajinya selama ini di bawah UMR. Itu demikian penjelasan singkat dari Bu Petri terkait perhitungan gaji P3K guru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih dari 0 tahun nanti kan akan beda lagi perhitungannya. Ini untuk skema hitung-hitungan kasarnya. Oke, demikian penjelasan singkat.